ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان عزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الآية من Al-Quran ayat 116 dari surat An-Nisa sampai 121, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ila akhiril ayat. Syarhul kalimat, beberapa penjelasan dari beberapa ayat yang akan kita bahas. Yang pertama kalimat ayyushraka bihi, ay ya'buda ma'ahu ghairahu min makhluqatihi bi ayyi ibadatin kanat. Makna mensekutukan Allah Subhanahu wa taala artinya menyembah atau beribadah kepada selain Allah, ma'ahu artinya bersama, menyembah Allah dan menyembah selain Allah daripada makhluknya dengan berbagai macam ibadah, bukan hanya sholat saja, berdoa, nazar, menyembelih, istighosah, dan kesemuanya itu adalah di antara macam-macam ibadah. Rasa takut, rasa harap. Kemudian kalimat iyyad'una, kalau ada in kemudian setelahnya ada illa, maka in di sini artinya manafiyah, maksudnya ma yad'una, mereka tidak beribadah kepada selain Allah kecuali mereka menyembah inasa. Inasa itu jamak dari unsa, artinya berhala-berhala itu adalah muannas gitu. Nah, kenapa di sini menggunakan iyyad'una bukan iyya'buduna? Memang berdoa ini diantara paling banyak orang tergelincir dalam kesyirikan. Kemudian kalimat illa inasa, kalimat inasa jam'u unsa li'annal aliha muannas. Itu alasannya, karena Tuhan-Tuhan mereka itu muannas, muannasah. Au amwatan, inasa juga ditafsirkan inasan, amwatan, artinya benda mati. Berhala-berhala itu benda mati. Li'annal mayit yutlaku alaihi laflu unsa, karena mayit juga atau benda mati yang tidak memberikan manfaat itu juga diitlakan untuk lafaz unsa. Apa yang alasannya menggabungkan hal tersebut? Artinya Tuhan-Tuhan mereka itu inas atau amwat, tidak ada manfaatnya.
Ya, mereka lemah, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Maka dikatakan iyad'una min dunihi illa inasa. Kemudian kalimat berikutnya wa iyad'una illa syaitanan marida. Marida bimakna marada 'ala syarri wal ighwa'i lil ifsad. Dikatakan syaitanan marida, syaitan yang durhaka. Karena apa? Dia selalu mengajak kepada perbuatan buruk, menggelincirkan manusia dalam kerusakan. Maka disifati syaitan ini adalah marida. Kalimat berikutnya wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kalimat nasiban mafruḍa, ini syaitan mengatakan saya akan mengambil mereka daripada hamba-hambamu, artinya menggoda mereka, mengambil nasiban mafruḍa ay hadzan muayyanan, bagian yang telah ditentukan. Karena syaitan tahu bahwasanya manusia itu memiliki dua potensi, yaitu potensi berbuat baik dan potensi berbuat buruk. Kalau syaitan semuanya buruk, mereka tahu. Nah, kita ini sebagai manusia juga harus tahu bahwasanya kita ini punya potensi untuk berbuat baik dan berbuat buruk, supaya potensi dalam diri kita yang berbuat buruk ini tidak mengikuti keinginan syaitan, gitu. Dan syaitan itu tahu betul, ya, maka dia ingin mengambil bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu bagian yang bagaimana potensi buruk itu bisa digoda sehingga mereka menurunkan syahwat, gitu ya. Mereka mengikuti syubhat. Itu potensi-potensi buruk. Kalau manusia menurunkan syahwatnya, maka dia melakukan dosa-dosa besar. Kalau menurutkan syubhatnya, maka dia akan tergelincir dalam dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan, bid'ah dan seterusnya seperti itu. Kalimat berikutnya fala yubattikunna adzanal an'am. Ini dari awal kalimat wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Jadi syaitan itu akan benar-benar memerintahkan mereka untuk memotong telinga hewan ternak yang akan dipersembahkan kepada berhala-berhala. Karena dalam keyakinan mereka, hewan-hewan yang dipersembahkan kepada berhala mereka itu setelah itu tidak boleh ditunggangi dan seterusnya, itu telinganya dipotong. Fala yubattikunna, artinya fala yuqatti'anna. Maka yang mengikuti syaitan betul-betul melakukan hal tersebut, yaitu memotong telinga-telinga hewan, dan ini haram, hukumnya haram, menyiksa. Fala yughayyirunna khalqallah. Kalimat khalqallah ini juga syaitan memerintahkan untuk merubah makhluk Allah. Artinya mereka akhirnya fala yughayyirunna khalqallah, mereka benar-benar merubah makhluk Allah. Merubah makhluk Allah dengan cara biasanya mengebiri, ya. Maka nanti ada hukum-hukum tersendiri. Kalau mengebiri tujuannya supaya dagingnya bagus dan seterusnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya untuk penyiksaan, maka diharamkan. Termasuk merubah makhluk Allah, tadi memotong telinganya, atau memberi tanda pada hewan, ya. Nah itu kalau di mukanya tidak boleh. Selain muka, seperti tato atau diberi besi panas ditempelkan di badannya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Boleh memberi tanda seperti telinganya atau di badannya, mungkin dengan cat atau apa, untuk mengetahui bahwasanya
hewan tersebut milik si fulan dan seterusnya, seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau di situ ada bentuk ta'adzib atau penyiksaan, maka dalam Islam diharamkan. Kalimat berikutnya asyaitan. Wa man yattakhidhish syaitan. Kalimat asyaitan al-khabithul makir ad-da'i ila syarr. Jadi dijelaskan bahwasanya syaitan itu adalah al-khabith. Pertama al-khabith, yang kotor, al-makir, yang selalu melakukan tipu daya, ad-da'i ila syarr, yang mengajak kepada keburukan. Ini semua sifat-sifat syaitan, baik itu jin atau manusia. Kalau terkumpul tiga sifat itu, itulah sebenarnya syaitan. Mau bentuknya sama dengan bentuk kita atau dari bahasa jin sama, ya. Yaitu al-khabith, al-makir, ad-da'i ila syarr. Kalimat berikutnya ya'iduhum wa yumannihim. Ya'iduhum wa yumannihim ay yaj'aluhum yatamannawna kadza wa kadza liyulhiyahum 'anil amalis shalih. Artinya yumannihim, menjadikan mereka selalu berangan-angan kosong, ya. Angan-angan yang tidak ada dasarnya, bahwasanya contohnya, udah lakukan apa saja kamu tidak akan diazab, mau lakukan apa saja Allah itu Maha Pengampun, nanti diampuni. Itu contoh angan-angan kosong yang akan menyesatkan mereka sehingga dia lalai, ya, tidak mau melakukan amal-amal soleh. Jadi kalau aja amal soleh nanti aja, umur masih panjang. Itu termasuk contoh-contoh amani, nanti aja kalau sudah tua, nah, punya rezeki nanti aja kalau sudah tua, mau haji nanti aja kalau sudah tua, dan seterusnya. Kalau mau sholat, mau ke masjid nanti saja. Itu termasuk tipu daya syaitan. Makna ayat, makna dari ayat yang ada di depan kita 116 sampai 127, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi semua ayat itu saling ada kaitannya. Kita tahu bahwasanya sebelum ini adalah ayat yang menjelaskan tentang seorang munafik yang bernama Tu'mah ibnu Ubayriq, yang mencuri kemudian membentukkan barangnya kepada seorang Yahudi, kemudian Yahudi itu difitnah. Kemudian Allah menurunkan ayat sehingga ketahuan, dan Tu'mah ini bukan bertaubat, bukan sadar, tapi tetap dalam kemunafikannya, kesyirikannya, pergi ke Mekah kemudian mencuri dengan melubangi tembok. Akhirnya tembok tersebut roboh dan dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka di sini ayat ini ditujukan kepada Tu'mah dari asbabun nuzulnya. Ikhbarun minhu ta'ala, artinya kabar dari Allah Subhanahu wa taala an Tu'mah ibnu Ubayriq, dari tentang Tu'mah ibnu Ubayriq yang melakukan dosa tersebut, yang mati dalam keadaan kufur. Bi annahu la yaghfiru lahu aw la yaghfiru lahu wa dzalika limauti 'ala syirk. Jadi dia tidak Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dalam keadaan syirik. Itu sebagai contoh. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, siapapun yang meninggal dalam keadaan syirik, maka dosanya tidak akan diampuni. Kalau syirik besar, maka dia akan kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil, dosa tersebut tetap tidak diampuni. Hanya saja kalau syirik kecil memang tidak melanggengkan, mengkekalkan dia dalam neraka, tapi tetap pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik kecil.
Jadi kalau ada syirik, maka itu akan tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa besar yang lainnya, dan itu tergambar kepada keluarganya atau saudara-saudaranya Tu'mah ibnu Ubayriq. Dia kan seorang muslim juga, cuman membela. Waktu membela siapa? Tu'mah. Artinya membela orang yang bersalah. Amma ikhwatuhul ladzina lam yamutu musyrikin fa inna amrahum ilallahi ta'ala. Jadi pelaku dosa besar seperti saudara-saudara Tu'mah yang meninggal bukan dalam keadaan musyrik walaupun melakukan dosa besar, maka urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, diampuni, ya. Artinya ini dosa yang tidak dihapus dengan taubat. Kalau bertaubat, semua dosa diampuni oleh Allah. Artinya meninggal tidak sempat bertaubat gitu. Wa in syaa'a akhadahum. Kalau Allah menghendaki, ya Allah mengadab mereka. Kasairi murtakibidz dzunub ghairu syirki wal kufur. Seperti pelaku-pelaku dosa besar lainnya selain dosa syirik. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ya. Maka di sini diperlukannya tobat setiap waktu. Rasulullah itu lebih dari 70 kali dalam sehari bertaubat kepada Allah, dan beristighfar itu lebih dari 100 kali. Wa qauluhu ta'ala wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ada siapapun yang melakukan dosa syirik, maka sungguh dia telah betul-betul tersesat antariqin najah, tersesat dari jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, yaitu dengan jauh dari kebenaran, ya. Dengan sangat jauh. Karena apa? Dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari dosa syirik. Wa qauluhu ta'ala, ayat berikutnya, iyyad'una min dunihi illa inasa. Ayat ini masih menjelaskan tentang betapa buruknya dosa syirik. Maka Allah menjelaskan iyyad'una min dunihi illa inasa. Jadi betapa buruknya dosa syirik tersebut dan pelaku-pelaku syirik. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik itu tidaklah menyembah kecuali kepada amwat, kepada benda mati, ya. Dinamakan inasa karena semua tuhan-tuhannya kan nama-nama perempuan tuh. Lata, Manat, Uzza, itu nama-nama perempuan gitu. Ya karena mereka, para berhala itu la yasma'un, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat, tidak berakal. Semua sifat lemah ada pada diri mereka, para berhala ini. Idzan authanuhum maitah, maka berhala-berhala mereka itu sebenarnya adalah benda mati. Wa kullu mayyitin fahuwa muannas, dan setiap benda mati itu muannas. Ziyadatan ala anna asma'aha muannasat. Begitu juga nama-nama Tuhan mereka itu diberikan nama-nama muannas, nama perempuan, seperti apa tadi? Lata, Uzza, Manat, Nailah, dan seterusnya. Sebagaimana kondisi mereka sebenarnya, yang mana mereka itu sebenarnya tidak menyembah berhala itu, tapi menyembah siapa? Syaitan. Kenapa demikian? Maka ayat selanjutnya, wa iyyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya mereka itu tidaklah menyembah kecuali menyembah kepada syaitan, ya. Kenapa dikatakan menyembah syaitan? Padahal zahirnya menyembah berhala. Karena dia menyembah berhala tersebut atas perintah syaitan, atas ajakan syaitan. Maka sesungguhnya dia mengikuti perintah syaitan. Maka
pada dasarnya mereka itu adalah menyembah siapa? Syaitan. Karena dialah yang mengajak mereka untuk beribadah kepada berhala-berhala. Maka tatkala mereka menyembah berhala-berhala tersebut, maka sesungguhnya mereka itu adalah penyembah-penyembah syaitan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyad'una illa syaitanan marida. Kemudian Allah mensifati syaitan. La'anahullah. Artinya Allah melaknat syaitan tersebut. Kenapa? Karena mereka ketika menolak mau sujud, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dan hal tersebut sudah diketahui bersama. Oleh karena itu syaitan selalu mengatakan, wa qala la attakhidanna alaihi min ibadika nasiban mafruḍa. Artinya syaitan sudah tahu seperti itu, Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmatnya, tidak mungkin Allah akan mengampuninya dan seterusnya, dan tempatnya adalah di neraka. Maka dia tidak ingin sendirian, tidak ingin sendirian. Maka dia mengatakan dan menyampaikan kepada Allah, qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Artinya akan mengambil sebagian besar dari hamba-hambamu sehingga mereka menyembah kepadaku dan tidak menyembahmu, dan tidak menyembahmu. Dan tentunya itu dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan mentaati apa yang diperintahkan oleh syaitan. Kemudian dilanjutkan lagi, syaitan bukan hanya la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, sudah begitu saja tidak. Kita supaya tahu bagaimana syaitan itu Allah sifati maridan, Allah laknat. Pada ayat berikutnya, wala udhillannahum, sungguh aku akan betul-betul menyesatkan mereka dari jalan petunjuk, jalan kebenaran. Karena memang ada potensi manusia itu mengikuti jalan yang sesat. Wala umanniyannahum, dan aku akan membuat mereka hanya berangan-angan saja, yang penting menghalangi mereka untuk berbuat taat. Tidak melarang mereka, tapi menghalang-halangi. Ya kayak tadi, harusnya rajin ibadah itu ya dari sudah balik itu sudah wajib, tapi tidak, nanti saja, umur masih panjang. Itu ke masjid itu hanya orang-orang tua saja yang sudah mau mati, kan begitu kebanyakan. Begitulah syaitan cara menggelincirkan manusia, diberikan angan-angan kosong. Nanti Allah, kamu nantilah minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni gitu. Sekarang masa masih muda, masa kita untuk bersenang-senang. Itu semuanya angan-angan kosong. Intinya yuridu a'waqahum an ta'atika. Jadi syaitan itu memang menginginkan agar mereka itu intinya jangan sampai melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dihembuskan angan-angan dusta, angan-angan kosong, bahwasanya mereka itu la yalqauna adzaban, kamu tidak akan diazab, Allah itu Maha Pengampun, begitu. Au annahu sayaghfiru lahum, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Wala amurannahum, dan sungguh mereka akan memerintahkan manusia-manusia itu supaya mentaatinya. Yang pertama di sini suruh memotong telinga hewan ternak. Fala yubattikunna adzanal an'am. Sungguh mereka benar-benar melakukan hal tersebut, memotong telinga-telinga hewan ternak mereka yang akan dijadikan persembahan
kepada Tuhan-Tuhan mereka, yaitu dengan memotong telinga-telinga hewan yang mereka miliki. Litu'raf annaha lil alihah. Jadi kalau dipotong telinganya, hewan itu nanti akan dipersembahkan gitu, tidak boleh diganggu dan seterusnya. Wala amurannahum, dan saya akan benar-benar memerintahkan mereka hamba-hambamu, fayuti'uni, maka mereka akan mentaatiku. Itu memerintahkan untuk apa? Merubah makhluk Allah. Wala yughayyirunna khalqallah, maka mereka pun merubah ciptaan Allah. Kalau dalam akidah dengan, atau dalam agama dengan bid'ah dan kesyirikan, atau dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau dalam hewan, dia ditato hewannya. Pernah lihat hewan ditato? Banyak. Kalau kita googling banyak sekali. Itu dilarang. Wal khissi, dan juga di kebiri. Makanya ada hukum tersendiri kalau wasem atau mentato hewan atau memberi tanda, intinya memberi tanda, itu dilarang kalau di wajah. Kemudian boleh memberi tanda, sekali lagi, tanpa ada di situ ta'dzib, tanpa ada penyiksaan. Kan ada hewan yang dikasih tanda dengan besi panas tuh, itu termasuk tidak boleh. Ya boleh dengan cat gitu di telinganya atau apa, itu silahkan. Kemudian al-khissi, kebiri, ini kalau tujuannya untuk berdaging supaya dagingnya bagus, maka hal tersebut tidak dilarang. Intinya bukan lit ta'dzib, bukan untuk penyiksaan. Maka hal ini nanti kaitannya kan dengan korban juga. Boleh nggak kalau kita berkorban dengan hewan yang dikebiri? Diperbolehkan karena bukan termasuk yang dianggap cacat atau aib. Tapi kalau lebih sempurna ya cari yang tidak dikebiri. Tapi kalau hukum diperbolehkan. Hadza ma qalahu syaitanu, dan inilah yang diucapkan oleh para syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dan menjelaskan serta mengingatkan kita, maka kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu, maka segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat berikutnya, wa man yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapapun yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai penolongnya, makhluk yang ditaati selain Allah, maka sungguh dia benar-benar dalam kerugian yang nyata. Karena siapapun yang menjadikan syaitan walinya, berarti dia menjadi musuh Allah. Siapapun yang menjadikan syaitan pelindungnya, berarti dia ngajak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini sempurnalah kerugiannya. Sempurnalah kerugiannya. Kalimat berikutnya, ya'iduhum wa yumannihim. Ingat ini ya, syaitan itu pandai berjanji. Ya'iduhum, mereka itu selalu berjanji yang manis. Wa yumannihim, dan mengajak manusia selalu untuk berangan-angan kosong yang tidak ada manfaatnya, yang menjadikan seseorang mau berbuat baik nggak jadi, dan seterusnya. Sehingga apa? Menghalangi mereka untuk meniti jalan yang menyelamatkan mereka, untuk meniti jalan yang memberikan kebahagiaan mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan ketahuilah tidaklah yang dijanjikan syaitan itu kecuali ghurura, tipuan belaka. Dan memang semuanya manis-manis ya. Yang dijanjikan syaitan itu manis-manis.
Karena memang syaitan paling ahli. Jangankan kita, Nabi Adam aja bisa tertipu. Maka jangan sampai, oh saya sudah belajar sunnah banyak dan tidak usah. Kita selalu mohon berdoa kepada Allah. Ya. Siapa yang menjamin? Gitu. Nabi Adam aja bisa tergelincir gitu. Wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura idh huwa la yamliku minal amri syai'an fa kaifa yuhaqqiqu lahum najah aw sa'adah. Jadi dia itu tidak memiliki kuasa apapun, ya. Bagaimana dia bisa nanti betul-betul menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan? Syaitan sendiri itu tempatnya di neraka. Bagaimana seseorang bisa percaya? Tapi demikianlah saking pandainya syaitan. Dia itu selalu sesuatu yang buruk dihiasi, dicat, di apa, jadi sesuatu yang menarik, kelihatannya baik gitu. Maka kalau manusia menuruti apa yang diajak oleh syaitan, sesungguhnya dia itu diajak masuk neraka bersama syaitan. Jadi janji-janji mereka akan hidup bahagia, akan makmur dan seterusnya, kesemuanya itu adalah tipuan belaka. Dijelaskan oleh Allah, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Kemudian di akhir ayat, ulaika ma'wahum jahannam. Ulaika ini kembali kepada manusia-manusia yang tertipu, manusia-manusia yang mengikuti langkah syaitan. Ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam yang menyala-nyala. Dan ingat, wala yajiduna anha mahisa. Kalau sudah masuk neraka jahannam, maka tidak ada tempat mahisa, tempat lari. Nanti di hari kiamat itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya tentang hari penyesalan. Rasulullah menjelaskan tentang kematian, bahwasanya kematian yang sekarang itu abstrak itu, nanti di hari kiamat kematian itu bisa dilihat. Nah, yu'ta bil mauti yaumal qiyamati kahayati kabshin amlah. Jadi nanti di hari kiamat itu kematian itu didatangkan seperti seekor domba jantan yang kehitam-hitaman. Wa yuqafu bainal jannati wan nar. Itu diletakkan di antara surga dan neraka. Diletakkan di antara surga dan neraka. Maka dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha? Apakah kamu mengenal ini? Lalu fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulun na'am hadzal maut. Penghuni surga ketika ditanya, wahai penduduk surga, tahukah apa ini? Mereka mendongak ke atas melihat dan mereka menjawab, iya, kami kenal, ini namanya kematian. Artinya seperti benda yang jelas seperti itu, dan itu pasti terjadi, ya. Karena sesuatu yang gaib, dan ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu juga kepada ahli neraka, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadha? Fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaquluna na'am hadha al-maut. Sama jawabannya, wahai penghuni neraka, kamu kenal ini? Mereka mendongak ke atas melihat, mereka menjawab, iya, ini adalah kematian. Kemudian dikatakan, thumma yuqalu ya ahlan jannah fala mauta khuludun fala mauta ba'daha. Begitu juga kepada ahli neraka, wa ya ahlan nar khuludun fala mauta ba'da. Kepada ahli surga, penduduk surga, ini adalah setelah ini
Setelah kematian ini tidak ada kematian lagi. Maka penduduk surga mendapatkan kenikmatan yang tiada putus karena sebab kesabaran keimanan mereka, kesabaran ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ahli neraka juga tahu bahwasanya ini adalah khuludun fala mauta ba'dah, kekal dan tidak ada kematian setelah itu. Maka penghuni neraka dia akan merasakan azab yang tiada pernah henti. Dia akan diazab selama-lamanya, tidak ada kematian setelah itu. Dan tentunya hal seperti ini menjadi pelajaran bagi kita. Pasti orang yang beriman saja menyesal. Ya, semua kita di dunia saja yang rajin melakukan ketaatan, dan paling nyata itu, paling terasa itu kadang-kadang ketika seorang habis melakukan ibadah haji. Karena setelah melakukan ibadah haji itu kan belum tentu bisa ibadah haji lagi. Itu biasanya penyesalan terjadi. Kenapa saya nggak maksimal untuk melaksanakan ibadah dan seterusnya. Seperti itu. Itu rata-rata ketika ditanyakan seperti pengen haji lagi, tapi belum tentu bisa. Itu sebenarnya sudah cukup menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Nah, orang-orang yang beriman juga demikian. Jadi nanti akan menyesal. Menyesal kenapa? Tidak maksimal dalam beribadahnya, walaupun dia mendapatkan kenikmatan surga. Apalagi yang ingkar, maka dia akan betul-betul menyesal dan ingin kembali ke dunia, tapi tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi ulaika ma'wahum. Jangan menjadi orang-orang yang tertipu oleh tipu daya syaitan, karena tempatnya mengerikan. Neraka jahanam di situ khuludun la mauta ba'dah. Jadi kekal di dalamnya, tidak ada kematian. Kalau ada kematian kan itu angan-angan orang kafir, setelah mati selesai. Kan gitu. Ini tidak, kalau kematian di dunia orang mungkin oh sudah selesai, tapi di akhirat nanti khuludun la mauta ba'da, ya, kekal, tidak ada setelah itu kematian. Artinya itulah yang akan mereka rasakan sepanjang kehidupan di akhirat nanti. Yang terakhir, min hidayatil ayat, petunjuk dari beberapa ayat yang kita baca. Yang pertama, sa'irudz dzunubi kabairuha wa saghairuha qad yaghfiruha Allah taala liman syaa illa syirk. Jadi seluruh dosa, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, baik dosa besar atau dosa kecil, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Qad yaghfiruha Allah, artinya qad kalau masuk dalam fi'il mudhari itu kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan itu berarti rahmat Allah, ya. Banyak orang berbuat dosa, dan dalam hadis banyak sekali, seperti seorang pelacur yang turun minum, mengambil air di dalam sumur, kemudian sampai ke atas melihat seekor anjing kehausan, kemudian dia turun lagi kasih minum. Allah mengampuni dosanya, padahal dia melakukan dosa besar, tapi bukan syirik. Banyak sekali. Nah, seluruh dosa, baik dosa besar atau dosa kecil, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah mungkin saja mengampuninya, asal jangan dosa syirik. Tapi kalau Allah mengadabnya, itu adalah keadilan Allah, gitu ya. Anda melakukan kesalahan kemudian di akhir nanti diadab oleh Allah, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa syirik, maka tidak akan diampuni, pelakunya tidak akan diampuni. Maka jauhkanlah dari dosa syirik. Sekali lagi, ini pemahaman para ulama juga termasuk syirik kecil. Hanya saja syirik kecil itu tidak mengekalkan dalam neraka. Tapi kalau dia meninggal, tidak akan diampuni dosa itu.
pasti diadab oleh Allah. Yang kedua, abadatul asnami wal awham wasyahawat wal ahwa hum fil batin abadatus syaitan idh huwa alladhi amarahum fa'ata'uhu. Jadi para penyembah berhala atau penyembah angan-angan atau orang yang menurutkan syahwat, menurutkan hawa nafsunya, sebenarnya mereka itu bukan menyembah kecuali menyembah syaitan. Sekali lagi, pada intinya mereka itu menuruti perintah syaitan. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, ya, bukan mengikuti syahwatnya, itu mengikuti perintah syaitan. Intinya seperti itu. Yang ketiga, min madahiri ta'ati syaitan al-ma'asi. Jadi indikator seseorang itu mentaati syaitan. Apa itu? Al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat yang ada pada seseorang, baik itu maksiat yang besar atau maksiat yang kecil. Itu berarti sedang mentaati syaitan. Kenapa? Karena dialah yang mengajak, memerintahkan untuk berbuat dosa tersebut, wa uti'a fiha, dan ternyata diikuti, ditaati syaitan itu. Yang keempat, hurmatul washmi wal wasmi wal khisai illa ma adina fi syara. Diharamkan mentatu, ya, mengebiri hewan kecuali yang diizinkan oleh syariat. Tadi sudah dijelaskan. Adina syar'u fi wasmil masyiyah walakin fi ghairil wajah. Memberi tanda kepada hewan ternak boleh, tapi bukan di wajah. Kama udina khisiyul ghanam, sebagaimana seekor domba diperbolehkan dikebiri, baik itu domba atau kambing Jawa, limaslahati luhumiha, karena ingin diambil maslahat yaitu dagingnya, boleh. Artinya apa? Kalau lit ta'adzib tidak boleh, kalau tujuannya penyiksaan tidak boleh. Yang terakhir, silahus syaitani al-uddatul kadhibah wal umniyatul batilah. Jadi ini harus tahu, senjata syaitan itu adalah janji palsu, janji palsu, wal umniyatul batilah, dan angan-angan yang batil yang tidak bisa direalisasikan. Wazinatul khadi'ah, dan zina artinya hiasan yang menipu. Ini senjata syaitan. Jadi hati-hati dengan janji palsu, hati-hati dengan angan-angan kosong, hati-hati dengan sesuatu yang dilihat indah padahal tersebut dilarang. Mungkin itu saja pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari tipu daya syaitan, dan kita minta kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka, sebagaimana doa kita setiap salat, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.